Tak rekam juga. Sudah. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Pak Kusnan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak Kusnan sendiri gimana kabarnya? alhamdulillah saya juga sehat. Baiklah Bu Anggi, hari ini saya akan mengamati proses kucing yang akan dilakukan Bu Anggi dengan Bu Nining. Pada kesempatan kucing kali ini, Bu Anggi akan menjadi coach dan Bu Nining dengan Bu Nining ya. Oke. Pak. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktek kucing ibu, yaitu yang pertama adalah tercapainya alur tirta. Kemudian yang kedua, adanya kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu menggali pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jelas ya, Bu? Untuk Jelas, rubrik Pak. penilaian kucing hari ini? Ya, sangat jelas Pak Kusnan. Sebelum kita memulai kucing ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Ibu Anggi. Yang pertama, kompetensi kucing apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek kucing ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, manakah yang akan dispesifikkan untuk diobservasikan itu? Saya yang spesifik ingin saya kembangkan itu kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang terakhir. Ini, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu dalam proses kucing nanti? Ya, jadi karena kompetensi yang ingin saya capai itu pengajuan pertanyaan berbobot, jadi nanti yang saya harapkan itu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, gitu Pak. Oke, luar biasa Bu Anggi. Semoga apa yang ingin dilakukan nanti bisa diwujudkan dan sepertinya sudah sangat siap sekali menjadi coach kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Waktu saya persilakan sepenuhnya. Ya, terima kasih Pak Kusnan. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Anggi. Ada apa nih Bu Nining? Kok sepertinya terlihat bingung? Iya nih Bu, saya itu memang lagi bingung Bu, karena saya itu mempunyai masalah Bu. Boleh nggak Bu kalau saya itu cerita dengan Bu Anggi? Tentu boleh Bu Nining. Jadi nanti setelah Bu Nining cerita, apa yang ingin Bu Nining peroleh dari cerita kita hari ini? Setelah saya bercerita dengan Bu Anggi, itu saya berharap saya mendapatkan solusi atau titik temu dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oke, nanti kita cari solusi bersama-sama ya Bu. Berikutnya, jadi ini apa nih yang ingin Bu Nining ceritakan dengan saya? Begini Bu, saya itu bingung menghadapi murid saya Bu. Mereka itu setiap hari selalu membuat masalah. Bertengkar dengan temannya, usil dengan teman saat pelajaran. Bahkan kalau diberi tugas itu tidak dikerjakan Bu. Sehingga suasana kelas itu menjadi tidak kondusif itu loh Bu. Ya, jadi Bu Nining merasa suasana di kelas tuh menjadi tidak kondusif karena anak-anak itu sering bertengkar sendiri, saling usil, gitu ya Bu?
Iya, Bu. Jadi menurut Bu Nining kenapa anak-anak bisa seperti itu? Kenapa ya, Bu? Eh, mungkin ya, Bu. Ya. Mungkin itu karena kebutuhan mereka kurang terpenuhi ya, Bu. Saya itu memang tidak biasa mendengar apa yang mereka mau, Bu. Oke, jadi menurut Bu Nining anak-anak bersikap seperti itu karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan seperti apa yang belum mereka dapatkan? Mungkin kebutuhan yang mereka belum dapatkan yaitu selama ini itu saya kurang memahami mereka, Bu. Saya itu kurang bisa menerjemahkan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi Bu Nining merasa bahwa selama ini tuh kurang menjadi pendengar yang baik bagi murid-murid Bu Nining, kurang memahami, kurang bisa menerjemahkan apa yang mereka mau. Nah, kalau begitu, apa yang bisa Bu Nining lakukan agar kebutuhan mereka tersebut tuh bisa terpenuhi? Saya akan mulai mendengar apa yang mereka mau, Bu. Terutama yang terkait dengan proses belajar di kelas, supaya kelasnya itu juga kondusif, Bu. Oke, pengennya seperti itu. Nah, langkahnya apa yang ingin Bu Nining lakukan? Ya, mungkin langkah awal saya akan meminta anak-anak untuk menuliskan proses pembelajaran atau suasana kelas yang mereka inginkan, Bu. Seperti Oke, itu. jadi anak-anak nanti menulis apa yang mereka inginkan terkait dengan kegiatan belajar di kelas, kemudian suasana di kelas, gitu ya Bu. Terus Iya. Setelah anak-anak menulis, apa yang akan Bu Nining lakukan? Nanti ya Bu, dari tulisan itu saya akan menjadikan sebuah kesepakatan kelas, Bu. Oke, bagus sekali idenya Bu Nining. Jadi nanti anak-anak diajak membuat kesepakatan kelas. Tapi bagaimana nanti Bu Nining meyakinkan anak-anak dari kesepakatan kelas itu akan menjadi penting bagi mereka untuk dilakukan supaya kelas itu kondusif? Oh, iya ya Bu. Mungkin dari kesepakatan itu ya Bu, saya akan jadikan sebuah keyakinan kelas. Saya harus membuat anak-anak itu yakin jika apa yang mereka tulis adalah hal yang penting untuk mereka, Bu. Oke, keren sekali Bu Nining. Jadi kapan nih Bu Nining akan mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas? Segera, Bu. Saya akan segera mengajak murid membuat keyakinan kelas. Oke, bagus sekali Bu Nining, sangat optimis dengan rencananya. Nah, namanya rencana kan harus benar-benar dilakukan ya Bu. Apa Iya. komitmen Bu Nining untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkomitmen itu membuat proses belajar di kelas itu menjadi kondusif dengan menerapkan keyakinan kelas, Bu. Nah, bagus sekali Bu Nining. Jadi siapa nanti yang akan membantu Bu Nining untuk menjalankan komitmen tersebut? Nanti saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat atau guru untuk mengingatkan saya tentang rencana saya ini, Bu. Nah, bagus sekali Bu Nining. Jadi memang untuk melakukan suatu perubahan di sekolah itu memang kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat untuk saling mengingatkan. Begitu ya Bu. Jadi gimana nih perasaan Bu Nining sekarang? Iya Bu, alhamdulillah saya menjadi lebih lega, menjadi lebih senang Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Terima kasih ya Bu Anggi ya, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu Anggi. Ya, sama-sama Bu Nining. Semoga kita terus bisa menjadi guru yang baik, guru yang selalu bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi orang-orang yang sukses. Begitu ya, Bu? Amin, iya Bu, Amin. amin. Ya. Siap? Siap. Oke. Baiklah, Bu Anggi, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nining. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat
melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya, terima kasih Pak Kusnan. Tadi saya kan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya sudah berusaha untuk menggali kompetensi atau potensi yang dimiliki Bu Nining sehingga Bu Nining itu menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Selain itu saya juga sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Saya tanyakan tujuannya apa, saya menggali masalah, kemudian saya tanyakan rencana aksi dari Bu Nining dan juga tanggung jawabnya Bu Nining untuk melaksanakan aksi tersebut. Oke Bu Anggi, sebelum menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu Anggi dan Bu Nining sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Anggi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Kuci, sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Kuci juga sudah dilakukan dengan prinsip Kuci, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekarang, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Iya Pak. Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi dalam coaching Pak, terutama yang berkaitan dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif itu terutama, kemudian kemampuan saya dalam berempati dan berkomunikasi supaya saya nanti bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi, begitu Pak. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup aja dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.